Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan video yaitu perubahan potensi sumber daya alam. Cekidot. Ini adalah perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki luas 5.100 km. Berapa sih potensi sumber daya alam di Indonesia? Potensi sumber daya alam itu ada 3. Potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang, potensi sumber daya kemaritiman. Apa saja potensi sumber daya hutan di Indonesia? Kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara. Hutan memiliki 3 macam fungsi, yaitu fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis. Dengan disertai kemampuan pengembangan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemanfaatan sumber daya hutan sesuai fungsinya akan menjamin kelangsungan manfaat hutan secara keseluruhan. Hasil hutan yang dimanfaatkan berupa kayu dan non-kayu. Hasil hutan non-kayu adalah buah-buahan, getah, dan resin, madu, rotan, terpentin, minyak kayu putih, damar, sagu, sutera, dan lain-lain. Bagaimana potensi sumber daya hutan di Indonesia? Luas lahan hutan di daratan Indonesia tahun 2022 adalah 96,2 juta ha atau 51,2% dari total daratan. Ini adalah jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Hutan produksi. Contoh hutan produksi. 1. Hutan rimba. Hutan rimba memiliki berbagai jenis pohon dalam satu wilayah. 2. Hutan budidaya. Hutan jenis ini sesuai namanya merupakan hasil budidaya manusia. 3. Hutan jati. 4. Hutan karet, hutan kapuk, hutan randu. 6. Hutan akasia. 7. Hutan joha. 8. Hutan pinus. Hutan lindung. Contoh dari hutan lindung yakni hutan Sungai Wain di Kalimantan Timur, hutan alas ketu di Jawa Tengah, hutan Langsa di Aceh, dan Taman Raya Bung Hatta di Sumatera Barat. Hutan konservasi. Berikut jenis kawasan hutan konservasi. A. Kawasan Suaka Alam (KSA). Kawasan ini merupakan hutan negara yang memiliki ciri khas tertentu. B. Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA). C. Taman Nasional (TN). D. Taman Wisata Alam (TWA). E. Taman Hutan Raya (TAHURA). F. Taman Baru. 2. Potensi sumber daya tambang. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber utama yang dipakai untuk keperluan industri, transportasi, serta rumah tangga. Daerah penghasil minyak bumi dan gas terbaik di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, serta Maluku. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama yang dapat digunakan untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat dalam industri keramik, logam, dan metalurgi. Sebagai hasil pertambangan, bauksit dipakai untuk industri dalam negeri dan sisa lainnya diekspor. Beberapa daerah di Indonesia yang banyak menghasilkan bauksit adalah Pulau Bintan, Riau, Sikawang, serta Kalimantan Barat. Batubara. Batubara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Penghasilan batu bara mencapai 5 terbesar di dunia. Lokasinya ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan. Penghasilan non-energi timah 17%, nikel 23%. Apa yang terjadi jika sumber daya alam tambang habis? Setelah barang tambang terkuras habis, sudah tentu yang terjadi adalah penutupan pertambangan.
Lahan bekas pertambangan akan menyisakan kawasan gersang tanpa guna. Tumbuhan sulit tumbuh di tempat seperti itu, dan kawasan akan menjadi tidak produktif. Manfaat bahan tambang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 1. Sebagai sumber pendapat negara dan daerah. 2. Sebagai sumber lapangan pekerjaan. 3. Dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa impor, mengembangkan daerah terpencil. 5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. 3. Potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia mempunyai luas perairan 6,32 juta kilometer persegi. Berdampak pada kekayaan lautan dasar dari Kemenko Maritiman 2018 menyimpan 37% sumber daya hayati, 17,95% terumbu karang, dan 30% hutan bakau pada lamun. Indonesia 10% pemasukan kebutuhan ikan dunia. Saja kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam maritim. Contoh ekonomi maritim, industri perikanan, transportasi maritim, pariwisata bahari, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, industri galangan kapal, energi kelautan terbarukan, layanan maritim, riset dan pengembangan kelautan. Apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat dari sumber daya kemaritiman? Manfaat laut bermacam-macam, yaitu sebagai sarana transportasi, pertahanan, keamanan, sumber energi, pertambangan, perikanan dan protein hasil laut lainnya, obat-obatan dan makanan, serta pariwisata dan lain sebagainya. Manfaat sumber daya alam maritim selain sebagai sumber minyak dan gas alam, inilah potensi-potensi kekayaan laut yang perlu kita ketahui bagi kehidupan manusia. Menghasilkan garam, menghasilkan ikan laut jadi salah satu asupan yang bergizi bagi manusia, menghasilkan tumbuhan, menghasilkan oksigen, menghasilkan listrik, menghasilkan mutiara. Apa manfaat laut sebagai sumber daya alam? Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, seperti sumber makanan, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Sekian, terima kasih. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab perubahan tentang kehutanan, yakni faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia merupakan perubahan potensi sumber daya alam yang berasal dari kebutuhan perbuatan maupun tingkah laku manusia. Faktor alam ini umumnya terjadi karena adanya bencana alam. 2. Faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga menjadi penyebab adanya perubahan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara terus-menerus mengakibatkan perubahan bagi kelangsungan alam. Salah satu dampak perubahan alam yang terjadi adalah menurunnya daya dukung lingkungan. Potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara terus-menerus mengakibatkan perubahan bagi kelangsungan alam. Salah satu dampak perubahan alam yang terjadi adalah menurunnya daya dukung lingkungan. Sumber tambang merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang memiliki sifat khusus dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya, di mana sumber daya tambang ini tidak dapat
diperbarui kembali oleh bumi.